Shalom. Mejuah-juah man banta kerina perpulungan ni Kristus. Mari si pesikap ukurta guna bengket kubas kebaktin minggu pendidikan enda. Mari ras kita kerina tedis. Ibas gelar di bata Bapa si jadi ulu gegeh ras kepentarenta. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, si enggo mereken kepentaran eman banta. Ras ibas gelar kesah si badia, si tetap ngajari kita tetap ngeluh ibas kepentaranna. Perkua ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ras ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Kenca Yesus ngidah jelma sinterem, inang kihina sada uruk. Kenca ia kundul, reh ajar-ajarna pulung deherkeun ia. Jenari ibena kena ngajari ajar-ajarna Ibuat ibas Matius 5 ayat 1-2. Erpalaskeun kata di bata enda, mari raduras kita muji Tuhan. Alurende ibas kitab ndenden nomor 240 siwah, bait sada ras bait 4. Ajar aku, oh Tuhanku. Ajar aku, oh Tuhanku, make kata ras pedandu, kuat payo ras sentulu, ikutkan bas keluku, sing ikut peda di bata, datan mekarang bekena. Pada kata tangkas krina, em jadi gelementak. Kalau si teguh di bata, kin ukurna man sinang baru surbana, hukum ajar kena bantah, sing ikut peda di bata, datan makarem bakena, peda kata tangkas krina, em jadi gelementak. Perpulungan kundul. Pengakuan dosa. Tuhan engkau mereken kepentaran man kerina manusia, gelah ngasup ngaturkan kegeluhan, gelah re ulina. Tapi megatikal kita kurang ngergai kepentaran seh maka sura-sura doni rasi jahat ngelalap si ilakoken. Si gejap makalah kita metunggung i adep-adepen di bata, ibas ngaturken jabu bagepe pendahinta. Arkiteken sie, marilah, reh kita ngadap ku Tuhan, ngakuken kerina salah ras dosanta,
ibas paksa tenang si benakan. Berita pengalami dosa. Kenca kita engkau ngakukan kerina salah ras dosanta. Emaka selaku persuruhan di bata. Aku nehken katana man banta kerina. Nina Tuhan. Dahikanlah kai si mahuli ras payo bagi si ikatakan Tuhan. Gelah mejuah-juah kam. Ibuat ibas ulangan 6 ayat 10a. Malam me ateta sebab engkau ialami di bata dosanta. Emaka mari si puji Tuhan aluraduras kita rende ibas kitab endenden nomor 56 bait sada ras si petelukan riah ukurku bandu. Ria ukurku bandu ngidalias Yesusku sindarami manusia simulahi kita krina itebusina kita iban sampat aku lalap nin ngikut Yesus Tuhan ki. Seh paksana kita ngoge kata dibata bagin si pemena. Kata dibata bagin si pemena ibuat ibas kitab Jakub, entah pe Jakobus, ibat kitab Jakub telu ayat 10 telu seh 10 walu. Iogekan kami man banta kerina. Litkin sekala i tengah-tengah du pentar dengan pengangkan, arus icidah kena arah kegeluhanna si mahuli. Alu perbahanan mahuli si idalan kena, alu meteruk ukur dengan kepentaran. Tapi ibas ukur ndukam percian, perngilas dengan dirindu saja ngenca irana kendu. Ula megah iakap ndu kerna sie, janah ula erbual nandangi si tuhu. Si enda labo kepentaran sirahna isurga nari. Tapi biakna biak doni, biak binatang, biak setan. Ijalit cian ate ras ngukuri kepentingan diri sendiri saja. Ijelit berbagai-bagai perubatan ras perjengilan.
Tapi kepentaran sirahna idatas nari. Si pemena ema bersih pusuh praten. Git erdame. Lemah lembut. La megogo. Dem perkuah ate ibas ia. Dengan erbuahkan perbahanan si mahuli. La rayo ayo. Ras tangkas ukur. Tangkas kata. Tuhu payo, maka si mahuli ema, buah si iperani ibas benih perdamen, si isuan kala si erngena ate nandangi perdamen. Seijenda pengogenta, ketuahan kala si magiken kata di bata, dengan si make kenca ibas geluhna tep-tep wari. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan kekuatan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan kami, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan, atas semua berkat yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Walaupun saat ini Bapa kami lagi berjuang, baik secara pribadi, secara keluarga, secara bangsa dan dunia, untuk dapat terbebas dari pandemi virus corona. Tapi berkat-Mu tetap melimpah buat kami. Bapa kami telah menaikkan pujian kami telah mengagungkan nama-Mu. Tiba waktunya sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang mengajari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu Tuhan, siapapun kami yang berkumpul saat ini di tengah keluarga kami masing-masing, kami memiliki keterbatasan di dalam mendengarkan firman-Mu. Beri kuasa Roh Kudus-Mu yang menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami. Demikian juga dengan kami hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu adalah sangat terbatas. Dan di dalam semua keterbatasan kami berseru kepadamu, mari Roh Kudus, Engkaulah yang berkata-kata, pakai kami, hamba-Mu hanya sebatas alat-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putramu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal, kalau bahasa Karo itu kuan-kuanen. Amsal 4 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan buat kita di pagi ini. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia
maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Sampai sejauh ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan di pagi hari ini buat kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kami akan menyapa kita semua. Menjua-jua saitun, menjua-jua kam kekelengan kami, mamre, menjua-jua manbandu kekelengan kami muria. Begitu menjua-jua man kam krina anak-anak kami permata ras KKR. Salam sehat. Sikatakan bujur man Tuhan, ibrena kita banci pulung ibas minggu enda. Kami katakan kami bujur ibrenu kesempatan banci peseh kata dibata man banta ibas minggu enda. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ada sebuah pepatah di dalam bahasa Indonesia. Pepatah ini saya rasa kita semua sudah tahu dan sangat sering kita ungkapkan. Ya, bunyi pepatah ini mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, kalau kita tidak kenal maka jarang kita bisa untuk menyayangi orang lain. Kenapa pepatah ini kami angkatkan? Karena ini berhubungan dengan tema kita hari Minggu ini di Minggu Pendidikan. Minggu ini adalah Minggu Pendidikan. Tema kita adalah kelengilah kepentaran. Kelengilah kepentaran atau menyayangi kebijaksanaan. Ini tema kita. Jadi jelas ya, kalau kita tidak mengerti arti dan mengenal apa itu kebijaksanaan, saya rasa sangat sulit bagi kita untuk dapat menyayanginya. Jadi hari ini kami mau mengangkatkan poin penting pertama dari semua renungan kita. Apa itu definisi? Apa itu arti dari pentar bahasa Karo atau bijaksana dalam bahasa Indonesia? Ya, secara langsung itu tidak sama artinya dengan pintar secara intelektual. Untuk dapat memahaminya, kami membuat sebuah contoh. Pada sebuah sekolah ada 2 orang murid. Ya, murid ini namanya satu itu pintar atau bahasa Karo, beluh. Yang kedua namanya bodoh. Ya maaf kalau agak menyinggung, tapi begitulah namanya. Pada suatu saat kedua murid ini berdebat mengenai sebuah hal yang sangat sebenarnya sepele, persoalan matematika, yang mungkin juga Bapak Ibu dan anak-anak kita di rumah mengerti akan jawaban itu. Persoalannya adalah berapakah hasilnya jika 3 dikali 7? Ya. Si pintar menjawab bahwa 3 kali 7 itu adalah 21. Kemudian si bodoh menjawab 3 kali 7 itu adalah 20. Ya. Mereka berdebat dan lama sekali berdebat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Akhirnya mereka sepakat bahwa persoalan ini akan dibawa kepada gurunya. Tapi si bodoh mengatakan bahwa dia menjamin bahwa jawabannya itulah yang paling benar, dan kalau tidak benar, dia mengatakan dia berani untuk lehernya dipotong. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, akhirnya mereka bertemu dengan gurunya. Mereka menceritakan secara mendetail apa perdebatan mereka, apa persoalan yang mereka hadapi pada saat itu. Sehingga akhirnya guru tersebut mengatakan dan memberikan pendapat bahwa jawaban yang benar adalah jawaban si bodoh. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita yang di rumah, mungkin kita juga keberatan. Saya juga pada saat itu ketika membaca sebuah contoh ini, saya juga sangat keberatan ketika belum tahu dari akhir cerita tersebut. Ya, pada saat itu juga si pintar sangat keberatan.
Mukanya sudah mulai mau kelihatan marah. Tapi gurunya tetap mengatakan yang benar itu adalah si bodoh. Akhirnya mereka pulang, duanya dari tempat gurunya. Kemudian berangkatlah si bodoh tersebut. Dan setelah dia berangkat, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, hari mendung dan hujan. Si bodoh sudah pulang, tapi si pintar tidak jadi berangkat. Karena hujan, dia kembali ke dalam ruangan gurunya. Disitulah gurunya bercerita dan mengingatkan si pintar. Dia mengatakan, "Hai pintar, jawabanmu lah yang paling benar. Dan jawabanmu lah yang benar, dimanapun dijawab, ditanya, itulah benar. Tetapi pada saat itu saya tidak akan mengatakan engkau benar. Karena ketika saya katakan engkau benar, si bodoh akan kehilangan leher. Dan dia tidak bisa kita selamatkan dan tidak bisa lagi diajari. Tapi engkau akan mengerti saat ini kenapa saya mengatakan bahwa si bodoh itu yang benar." Dengan penjelasan gurunya tersebut, akhirnya si pintar itu mengerti. Ya, ini dia Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam kitab Amsal sering diingatkan, rupanya ada 3 level manusia itu. Ada yang bodoh dan sering juga dikatakan bebal. Ada yang kedua dikatakan pintar secara intelektual, ini didapat dari pendidikan-pendidikan, mungkin bisa S1, S2 atau S3. Dan level yang ketiga adalah bijaksana. Jadi secara sederhana arti definisi dari bijaksana itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita dan anak-anak kami yang kami kasihi adalah, bijaksana itu adalah bagaimana menggunakan kepintaran atau ilmu atau pengetahuan dengan tepat pada waktu yang tepat dan suasana yang tepat, dan hasilnya membawa kedamaian buat yang mempersoalkan persoalan itu. Bahkan di dalam Nation Bible Dictionary, ya, Nation Bible Dictionary mengatakan hikmat adalah kemampuan menilai dengan tepat, bertindak dengan cara terbaik pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat, didasarkan kepada pengetahuan dan pengertian. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, pengertian dari hikmat. Jadi hikmat itu lebih tinggi, kebijaksanaan itu lebih tinggi daripada orang yang pintar. Banyak orang pintar, banyak orang sangat sukses di dalam pendidikannya, tetapi belum tentu dia orang bijaksana. Tetapi ada buku kami baca mengatakan seperti ini, orang pintar belum tentu bijaksana, tetapi orang bijaksana, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, pasti adalah orang yang pintar. Ini, jadi itu definisi. Kemudian poin penting yang kedua, ya, kita mau belajar. Ya, di mana kita mencari hikmat? Di mana akan kita dapati hikmat? Kalau kita lihat dari bacaan kita di Intoritus, ya, bagaimana Tuhan Yesus mengajar, dan juga dalam bacaan kita bahan khotbah di kitab Amsal, kita dapat lihat dari ayat 1 sampai ayat 4, dan juga kalau kita bandingkan dengan 2 Tawarikh 1 ayat 1 sampai 10, bagaimana Salomo itu mencari hikmat, maka dikatakan bahwa hikmat itu bersumber dari Tuhan. Ya, itu makanya kalau kita belajar dari pengalaman Salomo, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, kalau kita baca 2 Tawarikh 1 ayat 1 sampai 10, kita lihat sebenarnya sebelum mau memimpin, Salomo itu sudah memiliki segalanya. Kalau kita baca, ya, dia sudah memiliki segalanya. Ilmu dia sudah pasti memiliki. Kenapa? Karena dia dibesarkan oleh Daud bapaknya di istana. Berarti secara ilmu pemerintahan dia sudah miliki. Kedua, dia sudah memiliki pengaruh, wibawa dia sudah dimiliki. Kemudian yang ketiga, apa yang mungkin yang dia miliki? Dia sudah memiliki sistem organisasi yang baik. Ya, itu yang dapat kita lihat. Dan juga dia sudah memiliki harta yang banyak, karena dia memberikan 1000 persembahan. Tapi dia belum memiliki hikmat. Akhirnya dia berangkat dan meminta hikmat kepada Tuhan.
Jadi sumber hikmat itu adalah Tuhan. Kemudian untuk mendapat hikmat itu ada 4 tahap sebenarnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Tahap pertama katanya tadi mendengar. Ya, tahap pertama dalam kitab Amsal ini tadi kita jelas dikatakan mendengar. Jadi hikmat itu dapat kita lihat ketika kita mendengar. Itu pertama. Kemudian tahap kedua adalah ketika kita mengerti. Ya. Dan tahap ketiga adalah ketika kita melakukan hikmat itu dalam hidup kita. Dan tahap keempat adalah ketika kita menjadi orang yang berhikmat. Ya, itu yang harus kita lakukan. Tapi pada kenyataannya kita dapat lihat bahwa dalam proses pendidikan, karena hari ini minggu pendidikan, bagaimana dengan kita orang tua mempersiapkan anak-anak kita? Kami melihat bahwa banyak orang tua sangat sibuk mencari sekolah yang tinggi, yang bagus, mungkin itu tahap dalam negeri dan juga luar negeri, untuk mempersiapkan intelektualnya. Tapi hari ini kita diajari oleh Salomo, jangan hanya mempersiapkan intelektual anak, tetapi juga harus mempersiapkan dia menjadi bijaksana. Ya, sehingga di dalam bahasa Karo itu sering, nanti Bapak turang senina, megati rusur bagenda bagi kami. Olakin rusur intelektual na ditekankan, sebab adi intelektualna sepaksana, benek intelekna tading tualna. Ya, endak iya. Itu yang sering terjadi. Jadi hari ini kita diajari supaya anak-anak juga diajari hikmat. Mana sumbernya? Sumbernya dari orang tua. Orang tua adalah guru hikmat di dalam keluarga. Kemudian dari mana lagi? Ya, kita baca kitab Amsal. Amsal pasal 3. Amsal itu terdiri dari 31 pasal, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa Salomo menulis Amsal itu 31 pasal? Ya, karena dia ingin kita membacanya 1 pasal setiap hari. 1 pasal setiap hari. Ajari kami anak-anak du nande Bapak, anak-anak te membaca Amsal 1 pasal tiap hari. Maka pasti ia jadi kala si bijaksana. Jadi itu proses kita bagaimana mencari dan memperoleh hikmat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, apa guna hikmat? Nah, ini yang menarik. Ya, apa guna hikmat? Di ayat 6 dikatakan adalah hikmat itu akan memelihara dan hikmat itu akan menjaga hidup kita. Rupanya di dalam hubungan interaksi antara keluarga, baik di perusahaan, baik di gereja, dan juga lain sebagainya, kita sangat butuh hikmat ini. Ya, kita butuh orang-orang yang bijaksana. Kita tidak cukup dengan orang-orang yang pintar, tapi harus banyak orang-orang yang bijaksana. Sebagai contoh, Mamre, ya, harus jadi Mamre yang bijaksana. Ya, bagaimana contohnya? Ya, Mamre, ya, sering dalam hidup kita, Mamre, apa yang dilakukan ibu di rumah tangga itu bisa sering salah. Contoh Moria, kami mau bertanya kepada Moria. Moria sering masak kan? Sering. Ketika sering masak, masih salah nggak? Masih. Ya. Masih pernah nggak kurang garamnya? Masih. Ya. Kemudian pulang Mamre suatu saat, ketika dia pulang dia mau makan, ya, dia mendapatkan makanan itu kurang garam. Setelah kurang garam apa yang terjadi Bapak Ibu? Bagaimana Mamre menyikapi itu jadi Mamre yang bijak? Ya, kalau tahap pengetahuan itu benar dan salah. Tapi kalau Mamre itu sudah bijaksana, dia mau mengoreksi Moria dalam tahap benar dan salah, dan sekaligus dia bijaksana juga mengungkapkannya sehingga Moria tidak sakit hati. Bagaimana caranya? Mungkin Mamre mengatakan, "Oh Moria, oh nande," mungkin tah nande apa ya? Tah nande ginting, nande karo, tah nande biring. Mungkin dia ucapkan, "Oh nande ginting, entah bekel sekali enda gulen. Enak sekali sayurnya." Tetapi ketika kamu tambah sedikit lagi garamnya, aduh pasti sangat enak sekali. Adinina bahasa Karo, adi tambahin lu sitik nari kel sirana, entah bekel meket-ket nari.
Saya rasa Moria tidak akan tersinggung ketika kita koreksi seperti itu. Maka besoknya ketika dia masak, dia akan tambahi garamnya dengan baik. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, kamu Moria, kalau Mamre bilang mau tuh bodoh, masak masalah garam saja sampai sekarang tidak beres, apa yang terjadi? Apa yang terjadi buat kamu Moria? Ya, mungkin ditambah bukan hanya 1 sendok, tapi ditambah 1 cangkir. Akhirnya ketika Anda makan, maka Anda akan merasa kepahitan. Ya, jadilah Mamre-Mamre yang bijak. 1 kata saja Anda ucapkan, itu bisa memotivasi Moria dan bisa membuat Moria bangkit semangatnya. Tapi 1 kata juga yang Anda ucapkan bisa membuat Moria tersakiti. Ya, bukan hanya Mamre yang harus bijak, tapi Moria juga harus bijak di dalam menghadapi Mamre. Karena banyak juga Mamre ini bukan hidup seperti Mamre. Sentabi, Mamre, Sentabi. Banyak juga Mamre tidak seperti itu. Ada Mamre mungkin di Rawamangun dan sekitarnya tidak seperti itu. Tapi banyak kami jumpai Mamre itu tidak bekerja, ngapain pun tidak aktivitasnya, sampai rumah marah-marah, dan marah-marah juga sering mabuk. Ya, pernah kejadian seperti ini. Ada seorang Mamre pulang ke rumah marah-marah selalu sama istrinya. Suatu saat sakit. Ya. Apa yang Anda lakukan menghadapinya Moria? Ketika suatu saat dia sakit, selama ini dia selalu marah-marah. Anda bisa pilih, Anda Moria jadi Moria yang bijaksana, atau Moria yang tidak bijaksana, atau jadi Moria yang membalas ketika saat itu. Bisa saja. Ya, bisa saja hal itu terjadi Moria. Ya, tapi Moria yang satu ini adalah Moria yang bisa jadi teladan. Ya, Moria yang bisa jadi teladan. Dia tidak membalas. Apa yang dilakukannya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita? Dia mendatangi Mamre tersebut. Apa rupanya sakitnya? Sakitnya tidak parah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan kanker, bukan terkena COVID, tapi sakitnya itu sentabi baruhen. Ya, itu kan kadang muncul suka-suka hatinya di mana mau muncul. Itu pas muncul di pahanya, itu maka dia sudah merasa sakit. Ya, bahasa karuna ngonderku ya, nandai katanya. Ya. Kalau Morianya mau balas dendam bisa aja. Sentabi bisa aja Moria bilang lebuh nandem, katanya bisa aja. Ya, tapi Moria yang satu ini tidak seperti itu. Dia datangi Mamre tersebut. Ya, dia tanya, "Di mana sakit, Pak?" "Di sini." Kemudian dia kusuk. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, itu bijak. Sentuhan pertama itu, tangan ini, sentuhan itu tahu dia ikhlas atau tidak. Ya, dia tahu itu ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, pasti sentuhannya kasar. Tapi karena dia ikhlas, sentuhannya sangat lembut. Sentuhannya itu membuat Mamre tersebut tertidur. Ketika dia tertidur, dia mengurut yang sakit itu. Dan kita tahu, dia kompres, akhirnya bisulnya sembuh. Dia bangun dengan perasaan yang sudah nyaman. Dia sangat senang. Dan dia berkata kepada Morianya, "Terima kasih. Mankam Moria, berukain ngedageya." Moria sebagai dia. Litnya berutarigan. Ada berutarigan, ada beru karo, ada beru ginting, ada beru perangin angin, ya, ada beru biring. Semua ada. Puji Tuhan. Itu jadi Moria yang bijak. Jadi anak juga Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, harus jadi anak yang bijak. Kami memberikan contoh seperti ini. Ada sebuah anak mengikuti sebuah pertandingan. Di dalam pertandingan itu ini final. Ya, seperti bagaimana kita sangat semangat ketika Liodra Beruginting ya mengikuti Indonesia Idol. Ini juga pertandingan luar biasa. Pertandingan balap motor, pesertanya tinggal 4. Ya, ada itu seorang anak namanya Mark. Ya, motor-motornya sangat sederhana. Ya, sangat sederhana ya. Motornya sangat sederhana. Tetapi pada saat itu dia berlomba, Bapak Ibu, sebelum berlomba hanya dia yang berdoa. Kemudian terjadilah perlombaan itu. Terjadi perlombaan itu, luar biasa perlombaan itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Akhirnya dia menang. Dan ketika hadiahnya diberikan, juri bertanya kepada dia. Mark,
ketika engkau jadi juara dan sebelum bertanding apa yang kau doakan? Pasti kau doakan selalu jadi nomor 1, bukan? Mark berkata begini Bapak Ibu, mungkin anak-anak kita juga semoga nanti seperti ini. Saya berdoa supaya ketika saya kalah, saya tidak menangis. Saya berdoa supaya saya kalah, saya tidak menangis. Luar biasa dia berhikmatnya. Kenapa katanya? Karena sangat tidak adil saya berdoa meminta kepada Tuhan untuk mengalahkan orang lain. Wah, ini berbeda dengan anak-anak kita zaman sekarang mungkinnya. Semua ingin menang, dan untuk menang itu sikut sana, sikut sini. Ya, itu yang terjadi saat ini. Tapi Mark tidak begitu. Dia mengharapkan dia bukan menang, tapi dia berdoa, meminta supaya ketika dia kalah, dia tidak menangis. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Jadi Mamre bisa jadi Mamre yang bijak. Moria bisa jadi Moria yang bijak. Anak-anak bisa jadi anak-anak yang bijak. Kemudian di dalam penutup khotbah ini saya mau ingatkan, orang Karo adalah orang yang sebenarnya sangat memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang tinggi. Ada satu pepatah bahasa Karo yang sangat baik yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita bersama. Katanya seperti ini: adik kita si kuning-kuningan radu megersing, tapi adik kita si ageng-agengen radu membiring. Ya, artinya saya rasa kita sudah mengerti bahwa marilah kita saling menguningi satu dengan yang lain, dalam arti memberi semangat, memberi motivasi, bukan untuk memojokkan atau menghakimi orang yang lain. Terakhir, poin keempat kami ingatkan, ketika kita mendapatkan hikmat, maka kita akan beroleh mahkota. Ya, kita akan sukses. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mau nggak anak-anaknya sukses? Ya, sukses tidak cukup hanya intelektual. Sukses tidak hanya cukup sekolah tinggi, tapi mau jadi orang sukses harus memiliki hikmat. Salomo memerintah 40 tahun lamanya. Dan setelah dia memerintah 40 tahun dan setelah dia meminta hikmat, Tuhan memberikan segalanya yang tidak minta. Umur panjang, harta, dan kekayaan ditambahkan Tuhan kepada dia. Itulah mahkota tersebut. Karena Tuhan tahu dan percaya ketika Salomo punya hikmat, diberikan kekayaan, dia akan pakai dengan baik dan benar. Tapi ketika kita hanya memiliki pengetahuan, belum tentu kita memakai kekayaan dan segala sesuatu itu dengan baik dan benar. Jadi mari, ini tugas kita. Tema kita mengatakan, cintailah kebijaksanaan. Dengan kita jadi orang-orang yang bijaksana, Mamre menjadi bijaksana, Moria bijaksana, anak-anak bijaksana, pertua diaken pendeta jadi orang-orang yang bijaksana, maka hidup ini akan damai sejahtera. Seperti arti nama Salomo. Salomo itu artinya Salom, damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau mengajari kami sebagai orang tua dan juga sebagai anak-anak yang mungkin selama ini Tuhan kami menganggap modal untuk menjadi orang sukses itu adalah pengetahuan yang tinggi dan juga mungkin relasi. Tapi hari ini Engkau mengajari kami dari salah satu guru hikmat, yaitu Salomo, mengatakan bahwa salah satu kunci sukses yang lain adalah harus menjadi orang yang bijaksana. Mari Tuhan, Engkau memampukan kami, orang tua, mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang bijaksana, dan ajari juga kami jadi orang tua yang bijaksana. Mari Tuhan, Engkau yang mengajari kami anak-anak supaya jangan hanya mengejar intelektual, tapi juga ajari kami juga menjadi anak-anak yang bijaksana. Sehingga Tuhan, semua kami jadi orang-orang yang bijaksana, dan dari kebijaksanaan yang kami miliki, kami akan sukses di dalam kehidupan. Dari situ nama Tuhan terpuji, nama Tuhan termulia. Kami hamba-Mu sudah berhenti berfirman Tuhan, untuk memampukan semua jemaat-Mu melakukannya. Kami tidak punya kemampuan, tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja,
dapat memampukan semua jemaat-Mu melakukannya. Dalam Putramu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Asa bancina perpulungan ipindo tedis. Marilah ras-ras kita ngakuken kini tekenta, raduken kerina kalak Kristen idoni enda, ninta ras-ras. Aku te mandi bata bapa, silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur singuda-nguda nari, si so keliaman, si tergelar Maria. Singena nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken nggo keke bas kematen nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhun di bata, bapa silar sibar kuasana. Jenari reh meia pagi, ngeranaken singgelu ras singgo mate. Aku te man kesah si badia, janah lid sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan banci kam kundul. Genduari seh paksana kita nehken pengatakan bujur ta man di bata. Kata di bata si jadi palas kita mereken persembahan ta. Ibuat ibas Filipi 4 ayat 10 siwah. Di batangku si simpar alu kebayakan silit ibas Kristus Yesus, mereken kerina keperlundu. Tupung kita nehken persembahan ta, mari si puji Tuhan, aluraduras kita rende ibas kitab ndenden nomor 343, bait sada ras bait telu, pasu-pasu bas Tuhan nari. Pasu-pasu bas Tuhan nari, ngejapkan kami tap-tap wari, bas paksa-paksa gelu kami, kamekap tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi pergegatan di kami, guna dalani wari-wari, sirena baskam Tuhan nari. Pasu-pasu dagi o Tuhan, persembahan kami anakmu, labu kau penenda metunggu, persembahan singgu pepuluh, ajar hidup kami kelamin, tetap masuk beriman Tuhan.
nandangi krina tinepandu. Pasu-pasu dage o Tuhan, persembahan kami anandu. Labo kapan enda metunggu, persembahan singgo pepurung. Ajari dompet kami keramin, tetap masuk menerima Tuhan. Gundari sehpaksana kita ertoto karena persembahan ras syafata. Si persada ukurta guna bengket kubas pertoton persembahan syafaat. Ibreken waktu man banta perpulungan guna ertoto secara pribadi. Pertoton si benakan. O di bata Bapa kami sidem alu keleng ate. La ngadi-ngadi ikatakan kami bujur man bandu Tuhan. Sebab karena lias ate bagepe pengarak-arak du kegeluhan kami. Maka banci dengang kami atan bengket ibas kebaktiin minggu enda. Tuhu tergejap kelibas pusuh kami simbages. Maka adilakin bekas penemani du ras pemasu masundu. La banci kami nehken pengatakan bujur kami man bandu. Arah persembahan si engkau ipepulung kami enda Tuhan. Pasu-pasundu persembahan kami enda Bapa. Gelah banci ipakeken gerejandu jadi alat guna pembarken katandu. Pasu-pasundu kape si tading ibas kami. Gelah banci lipat kali ganda. Janah bancika kami makeken si tading enda guna jadi pasu-pasu mankala si deban. Ajarindu kami maka kai silit ibas kami enda kerina rehna ibas kamnari. Ajarindu kami Tuhan gela ibas kami ngendesken pengatakan bujur kami. Kami banci meriah ukur jana sumekah nandangi kerina pemerendu. Bujur ikatakan kami man bandu Tuhan sebab kata di bata si enggo ipeseh arah pandita kami pandita tarigan enggo idengkehkan kami. Pasu-pasundu katandu enda Tuhan. Pasu-pasundu kesehatan bagepe keluarga pandita kami pandita tarigan Tuhan. Bahan maka pandita kami enda tetap meriah ukur ibas ngelai Tuhan. Kata di bata si enggo ibreken man kami mereken pengangkan maka kame di bata ulu kepentaran ibas doni enda lalit si deban. Subuk ibas perukuran bagepe perbahanan kami gelah kam tetap si mereken kepentaran man kami Tuhan. Maka si jadi tanggung jawab kami emang geluh erpalaskan kepentaran di bata dengan nuduh kenca ibas jabu kami. Maka mindo kami Tuhan gelah ipengasup du kami geluh ibas pengajaran du beregegeh man kami gelah tetap kami ngasup geluh ibas kepentaran du. Selaku orang tua ajarindu kami gelah tetap ngeluh ibas kepentarandu si jadi gegeh man kami guna ngajarkan anak ras kempu kami.
arah perukuran ras perbahanan si sentudu bagi atendu. Selaku anak, ajarindu kami, gelah Muhammad rasngit megikan ajar ibas orang tua, si enggo pebelin kami, seh maka kami banci bagi genduari enda. Gelah arah kata si dibata si idat kami ibas suari sesendah enda, tercipta keluarga si ngena ate dibata. Ertoto kami karena kegiatan-kegiatan gerejandu sada minggu kulebe enda, berpulungan jabu-jabu, PA Moria, PA Mamre, PA Zaitun, PA Permata si ilakokan kami secara online. Pasu-pasundu kerina kegiatan kami enda Tuhan. Pasu-pasundu si jadi tuan rumah. Pasu-pasundu si jadi pembimbing. Ras kerina alat elektronik si ipake kami. Gelah kerina erdalan alu mehuli. Janah arah kegiatan-kegiatan enda pe tetap dengan banci kami muji. Ras pebadiakan gelarndu. Alu ukur meriah. Amin nagia kegiatan enda ilakukan kami secara online. Ertoto kami karena kerina serayandu Tuhan. Ertoto kami man pandita kami. Pandita Ginting, Pandita Barus, bagai Pandita Pelawi. Gelah nakam tetap singkawali perberkat ras permulih kuja pape yang ngelai kam. Maka kesehatan ras keriahan ukur tetap ibrekendu ku tengah-tengah jabu pandita kami enda Tuhan. Kep-kep du pandita kami enda ras kerina keluarga. Ertoto kami man pertua diaken bagai pe emeritus kami. Gelah namin kam sinatang-natang kegeluhan serayandu enda. Gelah banci yang ngelai Tuhan ibas peken anggur. Aludem keleng ate ras kepentaran idur kam nari. Maka arah pelayanan si idahiken serayandu enda Tuhan. Igejapkan perpulungan, geluh si sampat-sampatan ras si tatang-tatangan, jadi sada kesaksin sing geluh, ibas perpulungan rawamangun enda. Ertoto kape kami karena pengatakan bujur, ras persepuluhan si enggo ipese anak-anak du ibas minggu enda. Kam tetap si mereken kemalaman ate bagai pe kesehatan, man anak-anak du si enggo mereken pengatakan bujurna. Pasu-pasundu pendahin na Tuhan, gelah banci katawari paksa pe ia erdahin bagi singena atendu. Ertoto kami Tuhan man bangsa ras negara kami, si paksa endalit ibas masa pandemi COVID-19. Kam si mereken kepentaran sirena ibas di batanari man pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Arah jajaran si terendah seh kusit tertinggi, brekendu kepentaran manbana ibas ia muat keputusan si mehuli Tuhan. Bahan maka setiap keputusan si ipedarat pemerintah kami enda banci mehuli ras banci erguna bagi masyarakat Indonesia guna menekan tingkat penyebaran COVID-19 enda Tuhan. Arah protokol-protokol kesehatan si enggo ibrekan pemerintah kami pe, ajarindu kami selaku masyarakat gelah banci kami ngelakukan kai si enggo iperintahkan ibas protokol-protokol kesehatan enda Tuhan. Bujur Tuhan ikatakan kami Tuhan, amin nape ibas masa pandemi enda, mbuekel masalah si ida iadepi kami Tuhan. Baik ibas masalah ekonomi, baik ibas masalah lit jemaat ndusi terkena PHK, entah pe usaha na tutup, kerina enda Tuhan, iendeskan kami man bandu. Kam si mereken serpang luah, ibas kerina perbeben geluh perpulungan du Tuhan. Bahan maka anak-anak du enda tetap erpengarapan man bandu saja. Maka banci kami kerina andalani kegeluhan kami, ibas perkuah ate Tuhan saja. Man kerina anak-anak du sirdahin ibas rumah sakit, selaku tenaga medis, selaku garda terdepan, kam si mereken gegeh, kepentaran, bagai pengasupen, man kerina anak-anak du
si erdahin ibas garda terdepan enda Tuhan. Jagaindu ia, kawalindu ia, bagai pekerina keluargana Tuhan. Bahan maka, anak-anak andue enda banci erdahin alu menghuli, ras ermeriah ukur ibas ngelai, Tuhan ibas rumah-rumah sakit si engkau itunjuk. Ertotoka kami man anak-anak ndu sisa paksa enda, sangana ngikuti ujian, man anak-anak kami singikuti ujian UTBK, si Athena erjuang gunandatkan perguruan tinggi, si bagi ukurna Tuhan, pasu-pasu ndu kerina anak-anak kami enda Tuhan, gelah kai si engkau ipesikapna, banci ituang kena ibas soal-soal ujian si nilako kena Tuhan. Bahan maka anak-anak kami enda banci berhasil ibas sekolah na Tuhan. Pertoto kami man anak-anak ndu si paksana sakit, subuk i rumah bagai pe i rumah sakit. Kam di bata kami si mulia si pepalem pinakit silit ibas dagingna. Brendu krian ukur, gelah ara ukur semeriah, pinakit silit ibas dagingna epe, lah tergejap sebab erdalan ia ngalaken pinakitna raskam. Enda me pingko-pingko kami o Tuhan, bagi kendu, ras alo kendu, suara pusuh kami erlebuh man bandu. Sebab reh kami arah anak du Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Asa bancina perpulungan ipindo tedis. Seh kita kubas tekad, di bata engkau mereken kini ulin ras kemuliaan man bantah. Emaka si jadi tekad ta, tetap aku ermeriah ukur alurende, nurikan kemuliaan Tuhan segedang-gedang geluhku. Gunam peteguhi perpadanan taras kita rende, ibas kitab ndenden, nomor 342, bait sada seh 2, Yesus lape-lape tendingku. Yesus lape-lape tandingku, Ia jagai kita. Berat besi mantang kelenta, Ia jagai kita. Tuhan jagai kita, paksa senang tak mesra. Ia jagai kita, Tuhan jagai kita. Ibas melala perbebenta, Ia jagai kita. Dalam gelap arah lebenta, Ia jagai kita. Tuhan jagai kita, paksa senang tak mesra. Ia jagai kita, Tuhan jagai kita. Marilah ras-ras kita melaskan pertoton Tuhan. Ninta dage ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehmin kini rajandu, sehlah min pratendu ibas doni enda bagi ni surga.
Breken man kami nakan cukup ibaswari senda enda. Alemi salah kami, bagini alemi kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Turanglah senina, berkatlah janah saksikanlah kini ulin di bata, dengan pakaikan beluhndu kena duni enda. Guna pegegeh kam, alokanlah pasu-pasu, sirhna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah kawali di bata kam, siang ayo di batar sinalsal ibabondu, janah melias atena nganahan kam. Itatap di bata ku kam, janah malam atendu ibahanna. Amin.